Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua Tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Pengamat politik menanggapi wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo oleh petisi 100 dari sejumlah tokoh masyarakat. Pakar hukum tata negara yang juga anggota DPR RI Jimli Asidiki mengaku heran dengan kembali memanasnya isu pemakzulan Presiden. Jimli heran karena isu tersebut kembali ramai dibicarakan 1 bulan menjelang pemungutan suara pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Jimli melalui media sosial X-nya dikutip pada Senin 15 Januari 2024. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menduga isu pemakzulan Jokowi sengaja kembali diramaikan untuk pengalihan isu. Menurut Jimli, narasi pemakzulan Presiden kembali dihembuskan karena ada pendukung pasangan Capres-Cawapres yang khawatir kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Jimli mengatakan proses pemakzulan membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan. Pemakzulan Presiden juga memerlukan dukungan resmi dari DPR dan MPR. Oleh karena itu, Jimli menyarankan pihak yang takut kalah dalam Pilpres untuk fokus pada kesuksesan pemilu 2024. Sementara itu, pihak Istana sebelumnya juga turut memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Istana menganggap isu tersebut sebagai bentuk masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menganggap wajar isu pemakzulan kembali berhembus karena sudah memasuki tahun politik. Menurut Ari, akan selalu ada pihak yang menggunakan narasi pemakzulan Presiden untuk kepentingan politik. Sejumlah tokoh masyarakat menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan. Melalui petisi 100, mereka mengadu ke Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya kecurangan dalam pemilu. Petisi 100 tersebut menginginkan pemilu dilaksanakan tanpa presiden. Pakar hukum tata negara Zuhril Ihza Mahendra menilai gerakan yang menginginkan pemakzulan presiden inkonstitusional. Pernyataan itu disampaikan Yusril melalui keterangan tertulisnya pada Minggu 14 Januari 2024.
Menurut Yusril, wacana itu inkonstitusional karena tidak sejalan dengan ketentuan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Yusril mengatakan mustahil proses pemakzulan Jokowi dilakukan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Sebab proses pemakzulan presiden membutuhkan waktu panjang paling singkat 6 bulan. Artinya jika benar dilakukan maka pemakzulan presiden terjadi setelah pemilu digelar, sedangkan rencana pemakzulan presiden itu mengakibatkan kegaduhan politik. Bahkan menurut Yusril, jika proses pemakzulan presiden dimulai sekarang maka pemilu bisa gagal dilaksanakan. Akibatnya ketika jabatan Jokowi habis pada 20 Oktober 2024, belum ada presiden baru yang terpilih. Dengan begitu pemerintahan akan keos karena kekosongan kekuasaan. Di sisi lain, dirinya heran karena aspirasi pemakzulan presiden itu tidak disampaikan kepada DPR. Rencana pemakzulan presiden itu justru disampaikan kepada Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam sekaligus Cawapres. Padahal proses pemakzulan presiden sendiri harus melalui DPR. Keluarga pelaku pengancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara. Kakak kandung pelaku bernama Wulandari mengatakan bahwa adiknya tidak berniat untuk benar-benar menembak. Dilansir dari tribunjatim.com pada Senin 15 Januari, keluarga berharap ada jalan terbaik untuk kasus yang menimpa adiknya. Menurut Wulandari, adiknya tidak memiliki senjata api dan tidak ada niatan untuk melakukan penembakan terhadap Anies Baswedan. Sembari menitikan air mata, Wulandari bercerita sang adik merupakan sosok pendiam. Pelaku AWK disebut jarang keluar rumah dan kerap menghabiskan waktu dengan bekerja mengantar bawang. Sementara itu, akibat ancaman yang dilontarkan AWK melalui kolom komentar TikTok, dirinya terancam dijerat Undang-Undang ITE. Bareskrim Mabes Polri saat ini tengah melakukan pendalaman terhadap kasus itu. Dalam kasus tersebut, pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap soal rencana pertemuan antara elit PDIP dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Gedung Filateli, Jakarta Pusat, Minggu 14 Januari 2024. Namun meski telah mengungkap soal rencana tersebut, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut terkait agenda itu. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan dilakukan dalam rangka silaturahmi. Hasto hanya menyinggung bahwa silaturahmi merupakan hal yang bagus, mengingat hubungan PDIP dan Ma'ruf Amin cukup intens. Hasto menyampaikan kedekatan PDIP dengan Ma'ruf Amin dipengaruhi oleh putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang menjadi anggota TPN Ganjar Mahfud. Terkait netralitas, Hasto tidak memungkiri jika presiden dan wakil presiden tetap harus netral untuk menjaga negara. Hasto mengatakan salam metal yang dilakukan Ma'ruf Amin saat HUT PDIP bukan berarti memihak kepada Ganjar Mahfud. Menurut Hasto, salam tersebut merupakan simbol perjuangan PDIP sejak Orde Baru. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengaku tidak masalah jika persoalan Wadas dibahas dalam debat. Ganjar mempersilahkan isu Wadas hingga pabrik semen Rembang dibahas saat debat Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Jakarta Pusat pada Minggu 14 Januari. Menurut Ganjar, dua proyek itu kerap dijadikan untuk mengkritik kinerjanya selama menjadi Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, jika isu tersebut diangkat dalam debat, maka bisa dijadikan sebagai ajang klarifikasi. Ganjar berkata Wadas adalah proyek strategis nasional atau PSN yang digulirkan pemerintah pusat. Namun ia sebagai pejabat di pemerintah provinsi berusaha menyelesaikan konflik itu. Salah satu cara penyelesaian yang dilakukan Ganjar adalah dengan melakukan pembayaran ganti rugi. Menurut Ganjar, menyelesaikan konflik di daerah yang dipimpinnya adalah sebuah kewajiban. Satu suara dengan Ganjar, Mahfud MD juga tidak mempersoalkan isu Wadas dibahas dalam debat keempat Pilpres 2024. Menurutnya, Wadas merupakan isu pelanggaran HAM. Mahfud mengatakan pihaknya telah meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terkait isu Wadas.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengomentari pidato Prabowo Subianto soal Malin Kundang. Sebelumnya, Prabowo menyampaikan pidato terkait Malin Kundang saat bertemu pendukungnya di Medan, Sumatera Utara, Sabtu 13 Januari kemarin. Menurut Hasto, pidato yang mengungkit cerita Malin Kundang tersebut kontroversial. Hasto mengatakan pidato itu menunjukkan bahwa Prabowo kerap mengeluarkan pernyataan yang menjadi blunder. Dikatakan Hasto, pidato yang disampaikan Prabowo terkait pengkhianatan itu terpercik muka sendiri. Hasto menilai pernyataan Prabowo soal Malin Kundang seperti sedang berkaca pada diri sendiri. Oleh karena itu, Hasto menyatakan bahwa pernyataan Prabowo soal Malin Kundang blunder. Hasto menduga Prabowo mengucapkan hal itu lantaran target menang satu putaran tidak terpenuhi. Sebelumnya, Prabowo berkata bahwa ia dan Gibran adalah bentuk kelanjutan dari Presiden Jokowi. Menteri Pertahanan itu kemudian menyinggung soal kebaikan yang dibalas dengan pengkhianatan dan dikaitkan dengan Malin Kundang. Salah satu pengembus isu pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo buka suara. Kritikus politik Faisal Assegaf mengatakan usulan pemaksulan Presiden merupakan hal penting. Pernyataan itu disampaikan Faisal pada Minggu 14 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi dan keluarga telah menyalahgunakan wewenang hingga melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, petisi 100 menggaungkan pemaksulan terhadap Jokowi. Faisal mengatakan pihaknya menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi itu merupakan solusi terbaik untuk menghentikan politik cawe-cawe. Menurut Faisal, petisi 100 telah mendatangi DPR untuk menggaungkan pemaksulan Jokowi. Mereka juga mengaku menemui Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari lalu. Faisal berkata petisi 100 dan Mahfud MD berdiskusi soal potensi kecurangan pemilu. Hal itu sejalan dengan ikhtiar Menko Polhukam yang membuat Satgas Anti Pemilu Curang. Pemaksulan itu menurut Faisal dilakukan untuk menjaga persatuan nasional, sehingga proses demokrasi tidak terancam kecurangan dan disintegrasi. Faisal menyebut tidak ada cara lain selain melakukan pemaksulan Presiden. Menurutnya, semua lembaga pengawas di Indonesia telah rubuh. Faisal mengatakan Mahkamah Konstitusi dan DPR tidak berperan sedangkan partai politik hanya mondar-mandir. Oleh karena itu, petisi 100 menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi penting dilakukan. Pelaku pengancam penembakan terhadap Anies Baswedan berinisial AWK telah ditangkap. Timnas Anies Muhaimin menanggapi penangkapan tersebut. Terkait kasus pengancaman penembakan itu, Timnas tegas meminta agar hukum ditegakkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus, Senin 15 Januari 2024. Syauqi berkata, Anies meminta segala ancaman fisik yang ditujukan ke kubunya dilaporkan ke penegak hukum. Namun jika hanya sekedar kritik, maka tidak perlu untuk dilaporkan. Sementara itu, sebelumnya keluarga pelaku pengancam Anies mengungkap bahwa AWK tidak memiliki niat untuk menembak Anies. Hal itu disampaikan oleh kakak kandung AWK yakni Wulandari. Wulandari berharap agar kasus tersebut diselesaikan secara damai. Ia berharap ada jalan terbaik untuk penyelesaian kasus yang menimpa adiknya. Wulandari berkata AWK tidak memiliki senjata api. Menurutnya sang adik merupakan sosok yang pendiam. Sehari-hari AWK hanya bekerja mengantar pawang. Wulandari berkata sang adik jarang keluar rumah selain untuk bekerja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.